Menurut Wakil Ketua KPK, Johannes Tanak, penyelidikan dilakukan guna mencari tahu ada tidaknya dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan proyek tersebut. Penyelidikan juga dinilai penting guna memperoleh kepastian hukum. Tanak meyakini Presiden Prabowo akan legowo menerima jika ditemukan dugaan tindak pidana korupsi dalam mega proyek tersebut. Sebab pemberantasan korupsi menjadi salah satu program unggulan Prabowo. Untuk mengetahui ada tidaknya suatu perbuatan tindak pidana korupsi, ya kan? Kalau tidak ada ya selesai. Kalau ada, kita juga bisa sampaikan kepada Presiden ini ada perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi. Ketika ada, tentunya Presiden juga akan menerima karena beliau sudah mengamanatkan dalam asta cita ketujuhnya tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi kalau memang hasil penyelidikan memang terindikasi cukup bukti ada perbuatan tindak pidana korupsi. Seperti apa modus operandi dari penggelapan tanah negara untuk proyek kereta cepat dan siapa yang terlibat dalam penggelapan hingga pengadaan lahan untuk PUSH? Kita akan membahasnya bersama peneliti Pukat Universitas Gadjah Mada Zainur Rohman. Turut hadir pakar hukum agraria Profesor Nur Hasan Ismail. Selamat sore Bapak-Bapak. Sore Mas. Selamat sore. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama dengan Sindo Sore. Saya akan ke Prof. Nur Hasan terlebih dahulu. Prof, di dugaan kasus ini infonya ada potensi tanah negara dijual lagi. Nah, secara hukum agraria apakah mungkin tanah yang berstatus milik negara dijual kembali ke negara? Apakah artinya ada oknum-oknum yang terlibat dalam sertifikat tanah? Wah, itu harus datanya harus lengkap Mas gitu. Saya tidak bisa juga menyatakan mana yang tanah negara itu. Karena begini, tanah negara itu adalah tanah yang tidak dilekati hak atas tanah apapun. Baik itu dilekati oleh hak atas tanah yang dimiliki oleh perseorangan maupun yang dimiliki oleh instansi-instansi pemerintah gitu. Jadi kalau tanah itu masih dimiliki oleh perorangan atau dimiliki oleh instansi pemerintah, itu bukan tanah negara, ya tanah hak namanya begitu. Oke, baik. Jadi saya masih perlu yang mana ini yang dimaksud tanah negara begitu. Ya, baik. Saya akan coba ke Mas Zainur. Mas Zainur dari Pukat UGM, apakah melihat adanya potensi markup dan juga penggelapan tanah negara dalam WUSH ini? Ya, tentu KPK ya yang harus menjawab pertanyaan tersebut. Saat ini kan tahapannya adalah penyelidikan. Penyelidikan itu digunakan untuk menjawab apakah ada atau tidak ada tindak pidana yang telah terjadi pada proyek pembangunan kereta cepat ini. Nah, tentu kalau KPK serius, ini harus diurutkan dari perencanaan. Apakah perencanaannya dilakukan dengan etikat baik, dengan bona fide, dilakukan dengan prudent, ataukah ada misalnya konflik kepentingan. Kenapa saya katakan perlu dari perencanaan? Karena ketika sudah masuk pada tahap pembangunan, terjadi cost of run. Ya, cost of run itu kan artinya ada realisasi yang jauh melewati perencanaan, dan cost of run-nya juga puluhan triliun rupiah. Artinya apakah waktu merencanakan itu ada asumsi yang tidak tepat, atau ketika dilakukan pembangunan, pengadaan lahan, konstruksi, itu ada berbagai bentuk markup misalnya. Nah, itu semua harus diurutkan, dilakukan audit, dilakukan review oleh KPK mulai dari tahap perencanaannya sampai kepada tahap pengadaan lahan dan tahap konstruksi. Dan sejauh ini KPK sendiri tidak pernah mengatakan bahwa ada atau tidak korupsi. Karena kalau KPK sudah sampai pada tahap kesimpulan ada korupsi misalnya, maka tahap penyelidikan itu dinaikkan ke tahap penyidikan gitu. Sekarang tahapannya adalah KPK mencari ada atau tidak pidananya. Nah, untuk mengurai itu kan harus dilihat. Misalnya tadi soal pengadaan lahan. Apakah di dalam tahap pengadaan lahan itu ada perbuatan-perbuatan melawan hukum, artinya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau yang kedua menyalahgunakan kewenangan. Nah, kalau ada perbuatan-perbuatan itu misalnya dalam bentuk pemalsuan, dalam bentuk tipu muslihat, atau dalam bentuk misalnya
markup, ya itu KPK bisa naikkan ke tahap penyidikan kalau KPK meyakini telah terjadinya tindak pidana. Nah, untuk itu ya menurut kami sebenarnya KPK cukup terbantu karena dulu pernah dilakukan audit sebelum proyek ini dilanjutkan. Nah, audit itu kan bisa dibuka lagi. Bahkan KPK bisa meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan audit dengan tujuan tertentu terhadap proyek kereta cepat ini dari hulu sampai hilir, Mas Damar, ya. Dari perencanaannya sampai ke tahap pengadaan lahan dan konstruksinya. Saya akan kembali ke Prof. Nur Hasan. Prof, sebetulnya dalam pembebasan lahan proyek strategis nasional ini, siapa yang paling bertanggung jawab untuk bisa memastikan keabsahan data sebelum dilakukannya pembayaran? Ya, kalau dicermati dalam proses pengadaan tanah, kan ada tahap yang namanya pelaksanaan gitu ya. Ya persiapan otomatis lah, termasuk persiapan itu dalam konteks penyediaan dana yang diperlukan untuk diberikannya ganti kerugian kepada para pihak yang berhak. Nah, nanti di dalam proses pelaksanaannya kan akan ada pengumpulan data fisik dan data yuridis, itu yang dilakukan oleh Satgas A maupun Satgas B gitu. Nah, itu berkaitan dengan misalnya ini tanah ini milik siapa begitu, luasnya berapa gitu. Apa benar di situ ada tanah yang benar-benar berstatus sebagai tanah negara atau tidak. Nah, itu nanti di dalam proses pengumpulan data fisik dan data yuridis. Nah, dari data fisik dan data yuridis inilah kemudian ada yang namanya penilaian. Ini dilakukan oleh penilai publik biasanya. Gitu. Penilaian itu menyangkut berapa sih nilai dari tanah, dari bangunan yang ada di atasnya, atau benda lain yang ada di atas tanah itu. Yang kedua adalah sesuatu yang punya nilai ekonomis. Misalnya begini, kalau orang itu terkena sebagai objek pengadaan tanah, kemudian dia harus pindah, maka ongkos untuk pindah itu harus ditanggung gitu, harus diberi ganti kerugian. Nah, ini termasuk kalau dia alih fungsi, alih pekerjaan gitu, alih kerja gitu. Maka itu harus ada penilaian berapa sih biaya yang diperlukan untuk dia alih profesi. Nah, gitu. Jadi ganti rugi itu bukan semata-mata fisik dari tanah dan benda di atas tanah, tetapi sesuatu yang dinilai sebagai kerugian oleh pihak yang memiliki tanah dan bangunan itu harus diperhitungkan dalam ganti kerugian itu. Jadi istilah penggelembungan itu masih sangat umum. Penggelembungan seperti apa gitu? Kalau itu menyangkut kedua bentuk tadi itu gitu ya. Ada benda yang konkret, kemudian ada nilai-nilai tertentu gitu. Jadi itu Mas, kalau yang bertanggung jawab siapa? Ya tentu para pelaksana Satgas A dan B gitu ya. Yang kedua adalah penilai. Baik, Prof. Saya akan ke Mas Zainur. Mas Zainur, tadi menarik apa yang disampaikan oleh Prof bahwasanya ongkos pindah ini juga termasuk ke dalam ganti rugi. Apakah ini kaitannya dengan bisa menjadi celah untuk penggelembungan ataupun juga markup yang dilakukan kalaupun memang ini terbukti benar? Silakan Mas Zainur. Ya, KPK punya alat ya, punya metode, punya sistem untuk meneliti semua. Misalnya jasa penilai ya, apakah mereka bekerja dengan profesional atau misalnya ada kolusi ya. Ini kan resikonya resiko penilainya misalnya dibayar gitu ya. Penilai dibayar tapi dibayar secara melawan hukum misalnya oleh pemilik tanah. Nah, itu KPK bisa minta bantuan PPATK untuk cek penilainya, apakah penilainya misalnya transaksi keuangannya ada mencurigakan atau tidak. Itu satu hal yang cukup mudah dilakukan oleh KPK selama ini. Mereka punya rekam jejak puluhan tahun mengungkap perkara korupsi. Atau misalnya KPK juga bisa teliti semua
dokumen pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan ini gitu kan, semuanya bisa dilakukan audit. Misalnya yang diduga sekarang ramai di media kan ini tanah negara dijual kepada negara, berarti kan ada asumsi, ada dugaan bahwa ada ketidakjelasan ya siapa pemilik atau hak milik dari atau pemegang haknya itu siapa, apakah memang benar orang yang menerima ganti rugi atau ternyata orang tersebut menggunakan misalnya dokumen palsu. Ya mungkin saja terjadi ketika orang menggunakan dokumen palsu dan itu KPK bisa melakukan verifikasi. Prof, apakah dengan masuknya KPK untuk menyelidiki kasus penggelembungan dana WUS ini akan berpengaruh terhadap upaya pemerintah dalam menyelesaikan utang? Wah, kalau dalam konteks itu ya saya kira itu persoalan internal pemerintah lah Mas gitu. Tapi bahwa penyelidikan tentang ada tidaknya perbuatan melawan hukum, terutama dalam konteks pengadaan tanah, ya bisa saja terus dilakukan gitu ya, untuk memperoleh kejelasan gitu, supaya masyarakat itu, publik itu kemudian tidak karena begini, publik itu kalau begitu sudah KPK masuk kan seolah-olah sudah ada gitu ya tindak pidana korupsi di dalam pengadaan tanahnya. Nah ini menurut saya juga di satu sisi ada baiknya, tetapi di sisi lain itu mengandung jebakan gitu ya. Jebakannya itu ya karena publik itu kan kalau sudah KPK masuk kan seolah-olah oh pasti ini gitu ya. Padahal kan belum tentu, ini proses penyelidikan kok. Ya saya kira ada tidaknya korupsi dalam proses pengadaan tanahnya, serahkan saja sepenuhnya kepada KPK begitu ya, tanpa harus dikaitkan dengan pembayaran kembali utang berkenaan dengan WUS itu gitu ya, supaya publik sekali lagi paham ini ada tidak sih gitu ya. Baik. Tidak celah korupsinya di dalamnya. Saya kira itu Mas. Ya. Terus lanjut saja KPK. Begitu. Ya, pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK ini apakah akan berpengaruh atau tidak? Kemudian saya akan bertanya kepada Mas Zainur. Mas Zainur, apakah Anda punya pandangan tentang ini? Ya, kalau saya sih sebagai warga negara inginnya negara ini membayar utang ya. Mau apapun masalah yang terjadi, utang ya harus dibayar gitu ya. Soal bagaimana itu harus dilakukan, nah itu tugas dari pemerintah untuk mencari solusinya. Apakah mau dibayar oleh Danantara ataukah mau dilakukan penyertaan modal negara atau seperti apa terhadap PT KAI, silakan saja, itu tugas dari pemerintah. Yang paling penting untuk saat ini menurut kami adalah agar tidak menjadi diskursus publik yang berkepanjangan dan agar bangsa ini bisa cepat move on gitu ya. KPK segera ambil kesimpulan gitu ya, setelah melakukan penyelidikan, KPK ambil kesimpulan ada pidananya atau tidak. Kalau ada pidananya, ya lakukan penyidikan untuk mencari tersangkanya. Kalau tidak ada, publik juga harus dapat menerima. Beberapa waktu lalu KPK juga pernah mengumumkan di pengadaan lahan sumber waras, sebuah rumah sakit yang dibeli oleh Pemprov DKI. Ini kasus 10 tahun lalu gempar gitu ya di publik. Tetapi sejak awal KPK katakan tidak ada perbuatan melawan hukum yang terjadi pada pengadaan lahan sumber waras tersebut gitu ya. Tetapi mungkin karena publik sedang dalam konteks euforia kontestasi politik, begitu ramainya pembahasan soal ini. Nah, ketika kemarin KPK sampaikan sekali lagi setelah melakukan bertahun-tahun investigasi, KPK sampai kepada kesimpulan bahwa tidak ada tindak pidana yang telah terjadi. Ya sudah, publik bisa menerima. Tapi kalau ada tindak pidana yang terjadi, ya publik harus menuntut KPK agar KPK-nya bisa independen untuk melakukan penyidikan dan menyeret pelakunya ke meja hijau. Oleh karena itu sekali lagi penyelidikan KPK ini sangat penting untuk adanya kesimpulan dalam proyek kereta cepat ini ada pidananya atau tidak. Kenapa? Karena ini isu ini menjadi sangat penting karena ada wacana, ada penyampaian dari Presiden Prabowo bahwa proyek ini akan dilanjutkan tidak hanya sampai Surabaya, tapi akan dilanjutkan sampai Banyuwangi. Nah, untuk adanya dukungan publik yang luas, maka terlebih dahulu menurut kami ini perlu clear dulu nih yang Jakarta-Bandung. Jangan kita bicara yang jauh-jauh, yang deket-deket dulu nih. Jakarta-Bandung harus dilakukan
penyelesaian dulu, mulai dari aspek hukumnya, ada atau tidak pidana yang terjadi. Kalau ada maka harus di meja hijaukan, kalau nggak ada ya sudah. Yang kedua adalah bayar utangnya gitu ya. Jakarta-Bandung ini kan pemerintah juga pusing tujuh keliling untuk mencari bagaimana agar utang itu bisa dibayar gitu ya. Jadi sebelum bicara soal Banyuwangi, Jakarta-Banyuwangi, maka yang terlebih dahulu harus diselesaikan adalah Jakarta-Bandung ini. Sekali lagi, agar apa? Agar ada kepercayaan publik terhadap proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Yang kedua, agar ada pelajaran yang bisa diambil dari proyek-proyek sebelumnya. Saya pikir proyek apapun yang baru ya, apalagi ini kan dengan teknologi yang sangat tinggi, kereta cepat, tentu Indonesia baru pertama kali ada proyek seperti ini gitu ya, dengan teknologi tinggi. Kalau ada kekurangan-kekurangan, kalau ada kesalahan-kesalahan, ya diakui saja dan kemudian ambil pelajaran agar nanti kalau Indonesia lakukan pembangunan yang jauh lebih panjang, lebih jauh, itu kesalahan-kesalahan itu sudah bisa diminimalisir. Misalnya cost of run ya, cost of run itu kan sekali lagi ya, cost of run masa iya puluhan triliun, itu kan sesuatu yang artinya ada ketidakcepatan di dalam perencanaan, atau yang kedua, markup di dalam pelaksanaan kerjaan gitu ya. Kalau kita bisa belajar dari kekurangan-kekurangan terdahulu, maka nanti kalau kita Indonesia lanjutkan ini sampai ke Surabaya atau Banyuwangi, maka kekurangan itu bisa diminimalisir. Atau nanti kalau Indonesia sudah jauh lebih maju, kalau misalnya proyek kereta cepat juga dilakukan di luar Pulau Jawa, maka tata kelolanya, pengawasannya, ya bagaimana menjalankan proyek yang sangat besar seperti ini, itu jauh lebih baik. Sekali lagi, itu butuh audit. Yang kedua, butuh sikap profesional dari KPK. Dua-duanya penting sebagai basis bagi publik untuk mempercayai bagaimana pemerintah menjalankan program pembangunan, dan yang kedua menjadi dasar pengambilan kebijakan ke depan bagi pemerintah untuk melanjutkan pembangunan, apapun pembangunannya. Itu Mas Damar. Baik, Mas Zainur dan juga Prof. Nur Hasan, tentunya kita berharap bahwasanya audit dan juga pengusutan kasus ini bisa berjalan dengan lancar oleh KPK. Terima kasih telah bergabung bersama kami.